dalam kegiatan pembelajaran biologi. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini bisa lancar dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Untuk berdoa dipimpin HKM, dipersilakan. Baiklah, alhamdulillah. Oke, untuk kegiatan hari ini kita akan belajar mengenai struktur dan fungsi dari jaringan tumbuhan. Sebelumnya saya akan cek kehadirannya terlebih dahulu ya. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, kita mulai saja. Nah, sebelumnya saya sudah membawa satu contoh tanaman, bisa dilihat ke depan. Nah, kalian tahu kan ini sebenarnya ini tanaman apa? Nah, ini bayam. Oke. Yang akan kita bahas hari ini bukan bayamnya, tapi lihat dari struktur si bayam ini. Bisa dilihat. Nah, si bayam ini memiliki beberapa struktur, diantaranya ada dia memiliki akar, batang, daun, dan juga bunga. Nah, pada pembelajaran hari ini, karena kita akan mempelajari tentang struktur dan jaringan tumbuhan. Nah, selain dari si struktur atau bagian-bagian dari si tumbuhan ini, ternyata dia bisa tumbuh dan berkembangnya itu karena dia memiliki sel-sel di dalamnya, sel-sel yang berkumpul atau biasa kita sebut dengan jaringan. Apa sih itu jaringan? Nah, anak-anak bisa ada yang menyebutkan apa sih itu jaringan? Baik, terima kasih. Nah, jaringan itu biasa juga kita sebut ya sekelompok sel yang mempunyai asal, fungsi, serta struktur yang sama. Nah, di mana si sel-sel ini berkumpul serta bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi di suatu jaringan di dalam tumbuhan. Nah, si jaringan ini juga biasa disebutkan sebagai kumpulan sel yang aktif dalam segala proses kehidupan dalam tumbuhan. Yakni contohnya ya seperti fotosintesis, terus metabolisme, terus perkembangbiakan, dan juga aktif dalam pengadaan suatu pengambilan zat-zat makanan. Oke, jaringan. Tumbuhan. Nah, si jaringan tumbuhan ini terdiri dari ada jaringan meristem. Jaringan meristem. Nah, apa sih meristem? Apa itu meristem? Oke. Nah, pada awal pertumbuhan suatu tumbuhan, semua sel yang ada di dalam tumbuhan itu melakukan pembelahan diri. Namun, dengan adanya perkembangan dan pertumbuhan, nah yang lebih lanjut, si pembelahan sel tersebut menjadi terbatas hanya ada di bagian tertentu pada tumbuhan. Nah, si jaringan tumbuhan ini sifatnya itu tetap bersifat embriotik dan selalu membelah diri. Nah, kan jaringan itu selalu membelah diri. Nah, ada salah satu jaringan yang embrionik dalam suatu tumbuhan itu yang biasa disebut dengan jaringan meristem. Nah, si jaringan meristem ini memiliki beberapa sifat. Nah, diantaranya sifat-sifatnya itu yang pertama sifatnya yaitu sel-selnya itu terdiri dari sel-sel muda dan pada dalam fase pembelahannya itu dan dia juga mengalami pertumbuhan. Nah, yang kedua sifatnya yaitu di antara sel meristem biasanya tidak ada ditemukan ruang antar sel, nggak ada ruang antar selnya. Nah, sel-sel pembentuknya itu bermacam-macam, ada yang berbentuk bulat, ada yang berbentuk lonjong, dan ada juga yang poligonal.
ya, dengan dinding sel yang tipis. Oke. Nah, selanjutnya sifatnya yaitu pada masing-masing selnya itu mengandung banyak sitoplasma. Nah, di mana yaitu mengandung juga satu atau lebih inti sel. Nah, selanjutnya sifat selanjutnya yaitu ada vakuola sel yang sangat kecil atau bahkan tidak ada. Nah, jaringan meristem ini juga yaitu memiliki beberapa kriteria, di antaranya yaitu yang pertama berdasarkan ciri perkembangannya dan pembentukannya, pembentukannya, dan yang kedua berdasarkan letak. Nah, berdasarkan ciri perkembangan dan pembuatan pembentukannya itu ada terbagi juga beberapa bagian. Yang pertama dia itu ada meristem primer dan juga meristem sekunder. Nah, meristem primer dan meristem sekunder. Nah, meristem primer ini selnya itu berkembang secara langsung dari sel-sel yang embrionik. Dan yang kedua, pada meristem sekunder itu apabila sel-selnya itu berkembang dari jaringan yang mengalami diferensiasi. Nah, selanjutnya berdasarkan yang jaringan meristem berdasarkan letaknya. Nah, ini pun terbagi atas beberapa macam ya. Yang pertama ada meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Terdapat meristem apikal di mana meristem ini tuh terletak di antara ujung pucuk atau di ujung pucuk lateral, dan juga bisa ada di ujung akar ya, berada di ujung intinya. Nah, untuk meristem yang kedua yaitu meristem lateral, di mana si meristem lateral ini terletak berada sejajar di antara organ tempat ditemukannya. Nah, yang terakhir yaitu meristem interkalar, di mana meristem interkalar ini terletak di antara jaringan dewasa. Selanjutnya itu ada jaringan, tadi yang pertama ada jaringan meristem, jenis itu yang kedua ada jaringan dewasa, dimana si jaringan dewasa ini juga sama mengikuti sama juga melakukan pembelahan, akan tetapi pembelahannya itu ini dia terbatas karena terjadi diferensiasi pada sel-selnya. Nah, si jaringan dewasa ini juga memiliki beberapa sifat. Nah, diantaranya dia memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan jaringan meristem. Sel-selnya ya, sel-selnya itu lebih besar dibandingkan dengan jaringan meristem. Yang kedua yaitu dia memiliki vakuola yang juga berukuran besar, sehingga plasma selnya itu sedikit dan selaputnya itu menempel pada dinding sel. Terus sifat yang selanjutnya, tak jarang si selnya itu mati. Makanya tadi kan si pembelahannya itu terbatas, karena tadi si selnya juga ini ada yang sebagian mati. Nah, selanjutnya sifat yang selanjutnya yaitu selnya itu sudah mengalami penebalan dinding, nah sesuai dengan fungsinya. Dan yang terakhir, si jaringan dewasa ini dia memiliki ruang antar sel di antara sel-selnya. Nah, ini tadi berbeda dengan jaringan meristem ya, yang dia itu hanya memiliki ruangnya sedikit atau bahkan tidak memiliki ruang antar sel. Nah, si jaringan dewasa ini dia juga memiliki bermacam-macam, macam-macam jaringan. Nah, di sini sebelumnya mungkin kalian udah baca kan macam-macam dari jaringan dewasa. Coba ibu mau
kalian menuliskan jaringan-jaringan dewasa di papan tulis. Siapapun yang mau, boleh. Terima kasih untuk partisipasinya. Nah, di sini sudah ada beberapa jaringan dewasa. Nah, di sini ada jaringan pelindung, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Nah, saya akan sedikit jelaskan. Di sini, jaringan pelindung itu merupakan jaringan tumbuhan yang berupa lapisan sel yang terletak pada bagian paling luar. Nah, biasanya ini terdapat pada organ-organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Nah, yang kedua itu ada jaringan parenkim, di mana si jaringan parenkim itu merupakan jaringan dasar pada setiap tumbuhan. Nah, terdapat juga di beberapa organ tumbuhan seperti di akar tadi, di batang, bisa di daun, dan juga ada di bagian yang xilem dan juga phloem. Nah, selanjutnya nih ada jaringan penyokong. Jaringan penyokong ini merupakan jaringan jaringan yang menopang tumbuhan ya. Nah, di jaringan penyokong ini ada dua, di mana ada jaringan kolenkim dan juga ada sklerenkim. Nah, si jaringan kolenkim ini dia menyokong organ bagian tumbuhan yang masih muda. Nah, sedangkan yang si sklerenkim ini merupakan penyokong organ-organ dari tumbuhan yang tua. Oke, selanjutnya yaitu ada jaringan pengangkut, di mana si jaringan pengangkut ini memiliki dua golongan, yaitu ada xilem dan ada juga phloem. Nah, si xilem ini memiliki peran di dalam mengangkut pengangkutan mineral dan air dari akar hingga menuju ke daun. Ya, dia mengangkut air kan, terus disebarkan sampailah ke daun. Lalu yang kedua yaitu phloem. Nah, phloem ini berperan dalam proses pengangkutan hasil dari fotosintesis. Nah, dimulaikan fotosintesis itu terjadi di daun. Nah, lalu dia mengedarkan si hasil fotosintesis itu ke seluruh tubuh tumbuhan, contohnya seperti batang, akar, dan juga umbi. Nah, sudah dijelaskan dari masing-masing macam jaringan dewasa. Nah, di sini saya ingin mengajak diskusi nih sama kalian. Akan tetapi sebelumnya saya ingin membentuk semuanya menjadi beberapa kelompok. Setelah kalian melakukan diskusi, nanti dari perwakilan kelompok masing-masing akan menampilkan hasil diskusinya di depan kelas. Sesuai di materi ini, saya ingin ini kan yang akan kita diskusikan yaitu tentang jaringan dewasa. Nah, di mana di sini terdapat 4 macam, berarti kita bentuk 4 kelompok. Saya akan menentukan kelompok-kelompoknya. Sudah ada 4 kelompok ya di sini. Nah, dari perwakilan kelompoknya ini, silakan maju ke depan. Saya sudah menyediakan 4 kartu berisi materi-materi yang akan kalian diskusikan. Nah, di sini akan ada petunjuk atau perintah apa saja yang harus kalian diskusikan. Contohnya saya ambil satu. Di sini materinya yaitu di sini tentang jaringan pengangkut, di mana di sini kalian disuruh untuk mencari pengertian dari jaringan pengangkut itu apa. Tadi saya sudah jelaskan sedikit, bisa kalian ambil juga. Nah, terus ciri-cirinya bagaimana, macam-macamnya, terus mungkin kalian bisa mencari contoh gambarnya seperti apa bentuknya, dan semua hal yang menyangkut tentang materi dari jaringan pengangkut. Nah, itu yang harus kalian diskusikan, salah satunya. Nah, di sini ada 4, boleh silakan masing-masing kelompok perwakilannya untuk mengambil kartu ini. Oke, silakan untuk
dari masing-masing kelompok semuanya diskusi, dan saya akan beri waktu sekitar 12 menit untuk kalian mendiskusikannya. Mohon untuk tenang dan tidak ribut. Silakan diskusinya boleh dimulai. Untuk sesi diskusi waktunya sudah habis ya, sudah cukup. Nah, kita akan lanjutkan dengan pemaparan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Baiklah, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Mungkin sejauh ini kalian ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Baiklah, untuk diskusi dan tanya jawabnya kita sudahi ya, karena waktunya sudah selesai. Nah, terima kasih untuk yang mau bertanya dan juga yang sudah berani untuk menjawab. Saya apresiasi. Oke, terima kasih. Dan sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mungkin ada yang ingin menyimpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan dan materi yang tadi teman-teman sudah sampaikan pula dari hasil diskusinya. Saya persilakan. Itu kesimpulannya ya, bisa kalian ingat dan kalian catat. Nah, tadi jaringan ini, sebelum kita akhiri ini, si jaringan ini apa tadi? Oke, jaringan tumbuhan yang mana si jaringan ini merupakan kumpulan-kumpulan sel yang bekerja sama untuk melakukan suatu fungsi pada suatu jaringan di dalam tumbuhan. Oke, nah tadi sudah dijelaskan macam-macam dari jaringan itu seperti apa. Nah, mungkin itu ya materi kita hari ini, dicukupkan sekian. Dan untuk materi minggu depan silakan kalian dibaca bab selanjutnya dan dipelajari. Bila materinya sudah selesai dan waktunya juga sudah habis, nah mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.